الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kita akan lanjutkan pada hadis yang ke 438. Wa an Abi Najih Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Najih Amr bin Abasah As-Sulami. Beliau bercerita, kuntu ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dalalatin. Kata Abu Najih ini, dahulu ketika di zaman jahiliyah aku menyadari bahwasanya manusia itu sedang berada dalam kesesatan. Ya, aku melihat manusia berada pada kesesatan. Wa annahum laisu ala syai' wa hum ya'budun al-awthan. Di mana mereka orang-orang jahiliyah itu tidaklah berada di atas sesuatu yang benar, di mana mereka itu menyembah patung, menyembah berhala. Fasami'tu birajulin bi Makkah yukhbiru akhbara. Kemudian kata Abu Najih, lantas aku pun mendengar bahwasanya di Mekah ada seseorang yang mengabarkan tentang kabar-kabar. Itu seorang yang mengaku dirinya mengabarkan tentang wahyu,
Maksudnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi. Maka kata Abu Najih ini mendengar ada seseorang yang mengaku dia mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada manusia. Maka aku pun menunggangi kendaraanku kemudian mendatangi orang tersebut. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura alaihi qaumu. Dan pada saat itu ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat beliau masih sembunyi-sembunyi. Artinya dakwah beliau masih sembunyi-sembunyi. Berarti ini terjadi di awal-awal dakwah. Karena Rasulullah SAW ketika awal-awal mendakwakan Islam 3 tahun di Mekah, beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah pada saat inilah datang Abu Najih ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih sembunyi-sembunyi berdakwah. Jura'u alaihi qaumu, di mana kaumnya itu menentang dakwahnya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Kemudian aku pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, kata Abu Najih. Faqultu lahu ma anta? Man anta? Aku pun mengatakan kepada orang tersebut, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Anda? Faqala ana nabiyyun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku ini adalah seorang nabi. Kemudian kata sahabat itu lagi, wa ma nabiyyun? Nabi itu apa? Kata Abu Najih ini. Nah dia belum paham. Dia ini masih kafir, masih non-muslim. Memangnya Nabi itu apa? Kata dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, arsalani Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku. Jadi Nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Najih, wa bi ayyi syai'in arsalaka? Lah kalau engkau adalah seorang yang diutus, lantas dengan apa engkau diutus? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arsalani Allahu bisilatil arham. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku untuk mengajak manusia agar menyambung tali silaturrahim. Wa kasril awthan. Begitu pula aku diutus untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Wa an yuwahhadallah, dan aku diutus untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, agar mengisahkan Allah, agar hanya menyembah Allah satu-satunya, la yushraka bihi syai', dan agar manusia kemudian tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Najih ini. Qultu faman ma'aka ala hadza? Maka Abu Najih nanya lagi, terus siapa yang bersamamu ini? Qala hurrun wa abdun. Kata Nabi SAW, ini yang sedang bersamaku ini, satunya orang merdeka, satunya budak. Wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal. Dan memang kebetulan pada saat Abu Najih berjumpa dengan Nabi SAW, ketika itu di sisi Nabi SAW ada Abu Bakar dan ada Bilal. Dan Abu Bakar orang merdeka, sedangkan Bilal budak.
Kemudian kata Abu Najih, inni muttabi'uka. Aku ingin mengikutimu, kata Abu Najih. Qala innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadha. Kata Nabi SAW, kalau sekarang ini kayaknya engkau belum mampu mengikutiku. Ala tara hali wa halan nas. Tidakkah kau melihat kondisiku? Begitu pula kondisi orang-orang yang mengikutiku. Walakin irji ila ahlika fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Kata Nabi SAW, untuk sekarang ini engkau pulang saja. Balik sana ke keluargamu. Nanti kalau engkau mendengar aku sudah dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, baru engkau datang lagi. Qala fadhahabtu ila ahli wa qadima Rasulullah SAW ila al-Madinah. Maka kemudian kata Abu Najih, aku pun pulang. Dia pulang kembali ke keluargaku. Dan setelah sekian tahun aku mendengar Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli faja'altu atakhabbarul akhbar. Maka aku pun mulai mencari kabar keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as'alun nas ina qadimal Madinah hatta qadima nafarun min ahli al-Madinah. Aku pun kemudian menanya, ya, orang-orang siapa yang hendak berangkat ke Madinah? Aku ingin ikut bersama mereka. Sehingga aku pun mendengar ada sebagian dari keluargaku yang ingin berangkat ke Madinah. Maka aku pun mengikuti mereka, kata Abu Najih. Kemudian faqalu faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah. Jadi Abu Najih sebelum berangkat ke Madinah, beliau nanya dulu kepada orang-orang yang baru pulang dari Madinah. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu sang Nabi itu, apa yang dilakukan di kota Madinah? Maka orang-orang pun mengatakan annasu ilaihi sira'. Sesungguhnya manusia di Madinah berlomba-lomba untuk masuk ke dalam agamanya. Wa qad arada qaumu qatlahu falam yastati'u dzalika. Dan sungguh kaumnya itu yang ada di Mekah dulu ingin membunuhnya, tapi mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya sehingga tiba di kota Madinah. Kemudian kata Abu Najih, ya, aku pun berangkat ke kota Madinah. Fadakhaltu alaih, aku pun kemudian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah ata'rifuni. Jadi setelah sekian tahun Abu Najih ini berjumpa lagi dengan Nabi SAW di kota yang berbeda. Kalau yang pertama kali dulu masih di Mekah. Nah sekarang posisi Nabi SAW sudah di Madinah. Maka Abu Najih mengatakan, ya Rasulullah ata'rifuni. Wahai Rasulullah SAW, apakah anda mengenal saya? Anda masih kenal saya enggak? Qala na'am. Kata Nabi SAW, tentu, aku kenal engkau. Antal ladzi laqitani bi Makkah. Bukankah engkau yang dulu yang menjumpaiku, berjumpa denganku di Mekah? Qala faqultu ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalu. Akhbirni anis shalah. Maka kemudian Abu Najih pun minta agar diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam ini. Abu Najih pun bertanya tentang salat. Kata beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salatas subh." Hendaknya engkau melaksanakan salat subuh. Thumma aqsir anis salah hatta tartafi asy-syamsu qida rumhin. Setelah salat subuh engkau jangan salat dulu, karena itu waktu terlarang.
sampai kemudian matahari meninggi 1 tombak, baru engkau kerjakan sholat sunnah, sholat syuruk, ya, sholat duha dan seterusnya. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Jadi jangan sholat ketika matahari sedang terbit, karena ketika matahari terbit, pada saat itu matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lal kuffar, dan pada saat matahari terbit itu orang-orang kafir penyembah matahari, mereka sedang sujud kepada matahari. Jadi jangan sholat di waktu itu, ya, sampai matahari betul-betul meninggi 1 tombak. Kemudian summa sholli. Nah, ketika matahari sudah meninggi 1 tombak, silakan lakukan sholat-sholat sunnah. Fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumh. Karena pada saat itu sholat disaksikan oleh para malaikat. Itu ketika matahari sudah meninggi 1 tombak. Thumma aqsir 'anis shalah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Dan ketika matahari sudah tepat berada di atas kepala, di sana jangan kerjakan sholat lagi. Ya, jangan laksanakan sholat-sholat sunnah pas matahari di atas kepala itu. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu api neraka sedang dipanaskan. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli fa inna as-salata mashhudatun mahdurah hatta tusalli al-'asr. Nah, kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka lakukanlah sholat. Matahari tergelincir ke arah barat, itu awal waktu sholat apa? Sholat zuhur. Ya. Silakan lakukan sholat sampai menjelang, ya, asar. Karena sesungguhnya waktu itu adalah waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Kemudian setelah sholat asar, aksir anis sholah hatta taghrub asy-syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Najih, setelah engkau selesai sholat asar, maka jangan lakukan sholat. Jadi sore hari setelah sholat asar itu juga waktu terlarang untuk sholat. Sampai matahari terbenam, tidak boleh kita sholat. Apalagi ketika matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari ketika terbenam itu, terbenamnya di antara 2 tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan pada saat matahari terbenam itu, di sana orang-orang kafir, para penyembah matahari sedang sujud kepada matahari. Maka jangan sholat pada saat matahari terbenam. Sampai betul-betul sudah terbenam, baru laksanakan sholat. Ya, karena sesungguhnya sholat pada saat itu dipersaksikan. Artinya sholat maghrib begitu. Ya, kan sholat maghrib awal waktunya ketika matahari terbenam. Kemudian selanjutnya kata Abu Najih, ya Nabi Allah, fal wudu haditsni an. Jadi ini hadis yang panjang sekali ya. Kata Abu Najih, wahai Rasulullah SAW, kabari kepadaku tentang wudu. Jadi setelah diajari sholat oleh Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat dan waktu-waktu terlarang untuk sholat, maka Abu Najih ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wudu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu
fayatamatmadu wa yastanshiqu fayastanthir. Tidaklah ada salah seorang dari kalian yang berwudu lantas kemudian dia berkumur-kumur, kemudian dia beristinsyak. Ya, kumur-kumur, sebagian airnya dihirup dengan hidungnya, kemudian dia buang. Illa kharrat khataya wajhihi, illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Nah, melainkan ketika dia mengambil air wudhu tadi itu, kemudian dia kumur-kumur, sebagiannya dia hirup, kemudian dia buang, melainkan dengan sebab itu dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang dilakukan dengan hidungnya itu akan berguguran jatuh. Ya, Allah Ta'ala mungkin dosa sebab mulutnya juga, karena kan di sini kumur-kumur dan menghirup air dengan hidung kemudian dibuang. Maka dosa-dosa yang dilakukan dengan anggota tubuh yang bagian tersebut itu akan berguguran ketika dia berkumur-kumur dan beristinsyak itu. Kemudian thumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah, apabila seorang muslim dia membasuh wajahnya dan dia membasuhnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dia ratakan, ya, air ke sekujur mukanya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri, semuanya kena basuhan air wudu. Ya, maka apa? Illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma', melainkan dengan sebab itu dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya, dosa mata kah dan seterusnya, itu akan berguguran bersamaan dengan jatuhnya air yang digunakan untuk membasuh wajahnya itu. Kemudian kata Nabi SAW, thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain. Kemudian ketika seorang yang berwudu itu membasuh tangannya sampai ke siku, illa kharrat khataya yadayhi min anamili hatta ma'al ma', melainkan akan berguguran dosa-dosa tangannya berbarengan dengan jatuhnya air yang digunakan untuk membasuh tangannya itu. Kemudian summa yamsahu ra'sahu, ya, lantas ketika seorang hamba itu berwudu dan dia mengusap kepalanya, illa kharrat khataya ra'si min atrafi sya'ri ma'al ma', melainkan bersamaan dengan itu akan berguguran dosa-dosa, ya, yang dari kepalanya itu, ya, bersamaan dengan jatuhnya air wudu yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya itu. Kemudian kata Nabi SAW, thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian ketika seorang hamba, seorang mukmin, dia membasuh kedua kakinya, illa kharrat khataya rijlai min anamilihi ma'al ma', melainkan ketika membasuh kakinya itu akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya berbarengan dengan jatuhnya air wudu yang digunakan untuk membasuh kakinya itu. Fa in huwa qama fa shalla. Lantas kemudian kalau setelah wudu dia pun salat. Fa hamidallah wa athna alaih, lantas dia dalam salatnya memuji Allah. Ya, wa majjadahu billadzi walau ahlun, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang layak baginya. Wa farragha lillahi ta'ala, dan dia dalam salatnya berusaha khusyuk. Illa in sarafa min khati'atihi kahayati yaumin waladathu ummuh, melainkan dengan sebab itu ketika dia selesai dari salat, setelah dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat,
ya, dengan salat yang khusyuk, ya, wallahu taala mungkin maksudnya salat sunnah wudu. Nah, melainkan setelah dia melakukan itu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan kembali seolah-olah seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lumayan panjang ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini, yang lumayan panjang ini, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya al-ummah allati tanharifu an manhajillah wa tatba'u khutuwati syaitan laysat ala syai'in li'annaha tataradda fi mahawid dhalalah. Itu dari ucapan Abu Najih di awal hadis ini, di mana beliau mengatakan, aku mendapati orang-orang jahiliyah berada di atas kesesatan dan mereka tidak berada di atas kebenaran. Ini menunjukkan kepada kita tentang kondisi umat yang diutus kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu manusia berada dalam kesesatan. Ya, bahkan kemaksiatan itu sudah menjadi hal yang biasa. Minum khamr, ya, itu jadi kebanggaan bagi mereka di zaman jahiliyah. Bahkan saking buruknya orang-orang jahiliyah, mereka kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, sebagian dari mereka ada yang menguburnya hidup-hidup. Sampai seperti itu kondisi buruknya manusia di zaman jahiliyah, yang kemudian kepadanya diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita, al-jahiliyuna harrafu dina Ibrahim wa Ismail, walakin baqiya nafarun kanu ya'taqiduna dhalalata qaumihim wattaba'u baqaya dini Ibrahim wa Ismail. Awal mula dahulu agama yang tersebar di Mekah di zaman jahiliyah itu, ya, atau sebelum terjadi jahiliyah, zaman jahiliyah itu adalah tersebar di sana agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang dibawa oleh Nabi Ismail. Karena kan kita tahu kisah awal mula kota Mekah itu kan Nabi Ismail, yang awalnya kemudian ketika Nabi Ismail dan ibundanya asingkan ke daerah yang tandus itu, kemudian dari kakinya Nabi Ibrahim muncul air, ya, yang kemudian air itu kita sebut sebagai air Zam-Zam. Lantas kemudian manusia berdatangan, ya, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah, sehingga jadilah tempat itu menjadi kota yang didatangi oleh manusia, yang kemudian kita kenal sebagai kota Mekah. Ya, jadi awal-awal Mekah itu yang tersebar di sana adalah agama kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, kepercayaan yang benar, itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian, ya, setelah sekian generasi, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim itu dirubah oleh orang-orang Arab. Ya, khususnya ketika seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia membawa patung dari Syam. Dia bawa patung, kemudian dia letakkan di Ka'bah, ya,
sehingga kemudian orang mulai menyembah patung. Bahkan sampai kemudian di Ka'bah itu terdapat 360 patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Dan itu kemudian Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahi mereka. Namun, ya, walaupun sebegitu tersesatnya orang-orang di zaman jahiliyah, masih ada segelintir orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ya beragama dengan agama Nabi Musa alaihissalam. Seperti siapa? Seperti Waraqah ibn Naufal. Ya. Dia ini beragama dengan agama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bayanun li syiddatil lati marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaumi liyasuddu an dinillah. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana gangguan-gangguan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai terang-terangan dalam berdakwah di Mekah. Ya, gangguannya luar biasa. Baik kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, apalagi kepada para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an. Jadi kalau kita baca sejarah ya para jamaah yang ulun muliakan, kita ini belum ada apa-apanya. Lihat Rasulullah SAW, ya, jalanan yang beliau jalani itu ditaruh juri, ditaruh beling, paci oleh istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Pernah Nabi SAW sedang sholat, datang Uqbah bin Abi Mu'id, diletakkan surbannya di leher Nabi SAW, kemudian dicekik Rasulullah SAW oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Kebetulan Abu Bakar ada di sana, langsung didorong Uqbah oleh Abu Bakar. Kemudian mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah engkau ingin membunuh seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Allah? Jadi gangguan demi gangguan. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, datang Abu Jahal membawa isi perut domba, kemudian dilempar ke kepalanya Rasulullah SAW yang sedang sujud, sehingga ya badan beliau penuh dengan kotoran. Datanglah Fatimah, anak beliau tercinta, kemudian membersihkan ya bajunya Rasulullah SAW. Seperti itu gangguan-gangguan yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika di awal berdakwah. Ketika beliau mencoba lahan baru, ya lahan dakwah baru, yaitu di kota Taif, bukannya beliau disambut, malahan beliau dilempari oleh penduduk Taif, dilempari dengan batu, sehingga Nabi SAW menyelamatkan diri. Tapi itu tidak menjadikan Rasulullah SAW kemudian dendam kepada umatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW lari menyelamatkan diri dari penduduk Taif, datang malaikat gunung. Kebetulan Taif itu, kota Taif ada di lembah, daerah pegunungan. Malaikat gunung bilang sama Rasulullah SAW, izinkan saya untuk mengangkat gunung ini dan melemparnya kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Sungguh aku berharap dari anak cucu mereka akan ya lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan berjuang di jalannya. Lihat Nabi kita SAW, sabarnya beliau dalam mendakwakan agama ini. Apalagi para sahabat. Ya, lihat kisah Bilal bin Rabah, bagaimana disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ditidurkan di atas pasir yang panas, kemudian di dadanya ditaruh batu yang besar. Ya, lihat sahabat Khabbab bin Al-Arrad.
Oleh tuannya dia punggungnya itu disetrika sampai bekas serikanya itu nggak hilang hingga beliau wafat. Khabbab bin Al-Arwah. Seperti itulah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam mendakwahkan agama ini. Jadi kita ini, perjuangan kita dalam agama ini belum ada apa-apanya dibanding para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim jami'an. Cuman kadang kita baru diganggu sedikit saja, baru di bahasa anak sekarang baru dicelengin sedikit saja, udah udah ciut semangatnya untuk melaksanakan syariat Islam ini. Ya. Nah itu. Jadi hadis ini ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang dahsyatnya gangguan-gangguan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkata kepada Abu Najih, kalau sekarang engkau jangan dulu, jangan ikut dulu. Nanti tunggu aku menang baru engkau ya mengikuti agama ini. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini pula kita mengetahui tentang tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, saya ini diutus untuk mengajak manusia satu, menyambung silaturahim, mengajak manusia untuk bersatu, ya menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya. Kemudian yang kedua adalah wa kasril awthan. Kata Nabi SAW, aku diutus untuk menghancurkan berhala-berhala. Ya, makanya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada. Bahkan ketika terjadi penaklukan kota Mekah, semua berhala-berhala yang 360 yang berada di sekeliling Ka'bah itu dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau membaca firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika menaklukkan kota Mekah. Jadi berhala-berhala di sekeliling Ka'bah itu dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau diutus untuk itu. Kemudian juga wa an yuwahhadallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini diutus untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan ini tugas seluruh para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, di mana di zamannya lah awal mula terjadi kesyirikan. Maka Nabi Nuh kemudian diutus untuk mengajak kaumnya agar kembali menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Begitu pula dengan nabi-nabi setelahnya. Ya, Nabi Saleh, ya Nabi Hud, dan nabi-nabi setelah semua mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan agar menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang waktu-waktu sholat dan sekaligus waktu-waktu terlarang dalam melaksanakan sholat sunnah. Ya, tadi kan secara detail Rasulullah SAW jelaskan kepada Abu Najih tentang awal dan akhir waktu sholat. Ya, dimana kalau sholat subuh dimulai ketika terbit fajar sampai
apa namanya? Kapan? Menjelang terbit matahari. Ya, kemudian waktu zuhur mulai dari tergelincirnya matahari sampai tiba waktu asar. Itu ketika bayangan benda sejajar dengan aslinya. Itu awal waktu asar sekaligus akhir waktu zuhur. Adapun akhir waktu asar adalah ya ketika matahari menguning, atau sebagian mengatakan waktu darurahnya adalah ketika terbenam, dan itu sekaligus awal waktu dari sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah di ufuk sana. Itu akhir waktu maghrib sekaligus awal waktu isya. Waktu isya akhirnya adalah sampai pertengahan malam. Kemudian juga dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, khususnya sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kapan waktu-waktu terlarang? Pertama adalah ketika matahari terbit, atau setelah subuh, setelah kita sholat subuh sampai matahari terbit meninggi satu tombak, itu waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah. Ya, khususnya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang ada sebabnya itu nggak masalah. Atau misalnya ada yang ingin mengqadha qobliyah subuh, itu nggak masalah juga. Sholat yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid nggak masalah, dilakukan di waktu-waktu terlarang, nggak apa-apa. Ini kita bicara adalah sholat mutlak. Itu yang nggak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh dilakukan ketika ya matahari terbit khususnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ketika matahari terbit itu terbitnya berada di antara dua tanduk syaitan, dan orang-orang para penyembah matahari sedang sujud kepada matahari. Maka di sana kita dilarang untuk sholat pada waktu itu. Kemudian waktu yang kedua kita dilarang untuk sholat berlandasan hadis ini adalah ketika matahari tepat di atas kepala. Ya, itu waktu terlarang untuk sholat menjelang zuhur itu. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir, baru boleh lagi. Kenapa disebutkan dalam hadis ini? Karena pada saat matahari tepat di atas kepala itu, di sana api neraka jahanam sedang dipanaskan. Kemudian waktu yang ketiga yang kita dilarang untuk sholat padanya berlandaskan hadis ini adalah ketika matahari terbenam, atau setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Di sana dilarang melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid gak apa-apa. Sampai matahari sempurna terbenam, baru silakan mengerjakan sholat sunnah lagi. Ini dia waktu-waktu terlarang yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Kenapa kita dilarang sholat ketika matahari terbenam? Kata Nabi SAW, karena matahari itu terbenam sedang berada di antara dua tanduk syaitan, dan pada saat itu para penyembah matahari sedang sujud kepada matahari. Kemudian juga para jamaah yang ulun muliakan, pelajaran yang lainnya dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita agar kita itu tidak menyerupai agama-agama lain. Kita itu dilarang untuk tasyabbuh, dilarang untuk menyerupai agama lain. Makanya kita dilarang untuk sholat ketika matahari terbit, dilarang untuk sholat ketika matahari terbenam. Kenapa? Karena pada saat itu para penyembah matahari sedang sujud. Maka kita dilarang ya untuk sujud di sana karena menyerupai mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk bagian dari kaum itu. Maka kita, para jamaah yang ulun muliakan, jangan pernah mengikuti jejaknya ya agama lain. Hendaknya kita berbangga dengan agama kita sendiri. Ya, jangan malah ikut-ikutan melakukan ritual agama lain, gak boleh. Atau misalnya kita pakai pakaian-pakaian yang merupakan kekhususan agama lain, gak boleh. Pakai baju yang di baju itu ada gambar salib, gak boleh. Ya, pakai baju yang di baju itu ada gambar rumah-rumah ibadah agama lain, gak boleh. Seorang muslim harus menghindari seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari berwudu. Ya, keutamaan dari berwudu. Apalagi kalau disertai dengan mengerjakan sholat sunnah wudu setelahnya. Ini keutamanya luar biasa para jamaah yang ulun muliakan. Di mana dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW menyebutkan ketika kita berwudu itu, dosa-dosa kita akan berguguran berbarengan dengan jatuhnya air wudu yang kita gunakan untuk membasuh anggota wudu itu. Makanya kalau bisa kita itu selalu menjaga wudu, itu luar biasa. Maksudnya setiap kali wudu kita batal langsung berwudu, walaupun kita tidak hendak sholat. Itu disunnahkan selalu dalam kondisi suci. Ya, apalagi kalau kemudian disertai dengan sholat sunnah setelah wudu. Nah, itu luar biasa sekali pahalanya. Makanya kita tahu ya, dulu pernah kita bahas hadis Rasulullah SAW mendengar suara terumpanya Bilal di surga. Padahal Bilalnya masih di dunia, tapi didengar suara terumpanya di surga. Maka Nabi SAW nanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa ibadah istimewa yang kau lakukan? Karena sungguh aku mendengar suaramu, suara terumpamu di surga." Kata Bilal, "Wahai Rasulullah SAW, ya aku mengira aku tidak memiliki ibadah yang istimewa. Hanya saja," kata Bilal, "aku ini setiap kali wuduku batal, baik di siang ataupun malam hari, aku segera berwudu. Kemudian setelah wudu itu aku sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu." Kata Nabi SAW, inilah dia ibadah yang menjadikan aku mendengar suara terumpamu di surga. Ya, jadi amalan yang luar biasa kalau kita bisa menjaganya. Jadi wudu itu saja, itu sudah mengampunkan dosa-dosa kita. Tadi kita sebutkan, ketika kita membasuh wajah, bahkan sebelum wajah, ketika kita berkumur-kumur, kemudian beristinsyak dengan hidung, itu dosa-dosa dengan sebab mulut dan hidung kita akan berguguran, berbarengan dengan jatuhnya air yang kita gunakan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Ketika kita membasuh wajah kita, ya, maka dosa-dosa yang kita lakukan dengan wajah kita ini akan berguguran, berbarengan dengan jatuhnya air wudu itu. Ketika kita membasuh tangan kita, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita akan berguguran, berbarengan dengan jatuhnya air wudu. Begitu pula ketika mengusap kepala, dosa-dosa kepala kita akan berguguran. Begitu pula ketika membasuh kaki kita, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita akan berguguran, berbarengan dengan jatuhnya air wudu itu. Ini keutamaan yang luar biasa. Tapi syaratnya disebutkan oleh Nabi SAW, apabila orang itu berwudu sesuai dengan perintah Allah. Nah, ini harus digarisbawahi ini. Jangan sampai wudu kita itu asal-asalan. Kalau asal-asalan ya nggak dapat. Harus sesuai dengan perintah Allah.
sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baru kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan tadi, itu dari mendapatkan pengampunan atas setiap dosa yang dilakukan oleh anggota wudhu kita itu. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah yang bisa ulun sampaikan ya pada kesempatan ini dari hadis yang ke 438. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.